Di tengah ekonomi modern yang serba cepat ini, ada loh satu modal baru yang kekuatannya, wah luar biasa. Dan yang paling keren, modal ini ada di dalam diri kita semua. Penasaran kan apa itu? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Intinya di sini. Di zaman sekarang, aset yang paling berharga itu bukan lagi pabrik gede atau tumpukan uang. Bukan. Aset termahal itu adalah ide. Yap, gagasan-gagasan brilian yang muncul dari kepala kita. Inilah dasar dari semua yang akan kita obrolin hari ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya ekonomi kreatif itu? Gampangnya gini deh, bayangin kalau nilai ekonomi itu bukan lagi diambil dari tambang atau dihasilkan mesin, tapi dipanen dari imajinasi manusia. Keren kan? Dari satu ide aja bisa jadi produk, jasa, bahkan pengalaman yang punya nilai. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat pekerjaan dan karya. Baik, kita masuk ke bagian pertama ya. Gimana sih ceritanya ide bisa jadi modal utama? Nah, kita bakal lihat langsung contoh-contohnya di industri yang mungkin dekat banget sama keseharian Anda. Coba deh, lihat sekeliling kita. Ruang lingkupnya tuh luas banget. Mulai dari makanan enak yang kita coba, baju yang kita pakai, musik yang kita dengerin, sampai film, animasi, bahkan aplikasi dan game di HP. Jadi ekonomi kreatif itu bukan teori yang ngawang-ngawang ya. Ini tuh udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Dampaknya apa sih di dunia nyata? Kan kita udah tahu definisinya. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar pengaruhnya? Yuk kita lihat kenapa sektor ini bisa jadi game changer yang penting banget buat masa depan Indonesia. Wah, dampaknya ternyata luar biasa loh. Sektor ini bukan cuma ngebuka lapangan kerja baru atau naikin pendapatan masyarakat, tapi ini juga jadi panggung buat budaya lokal kita biar mendunia. Plus jadi bensin buat UMKM kita dan mesin utama ekonomi digital Indonesia. Komplit banget. Terus siapa dong pahlawannya di balik ini semua? Jawabannya, ya kita semua. Apalagi Indonesia punya modal yang unik banget. Pertama, ada bonus demografi, anak mudanya banyak dan kreatif. Kedua, budaya kita yang super kaya jadi sumber inspirasi yang nggak ada habisnya. Dan ketiga, UMKM kita yang gesit dan inovatif. Tiga kekuatan ini, wah, ini resep jitu buat sukses. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, bagian ketiga, peluang emas buat generasi digital. Di sini kita bakal lihat gimana teknologi itu ibaratnya membuka gerbang kesempatan yang dulu tuh nggak pernah kebayang, khususnya buat anak-anak muda Indonesia. Coba inget-inget deh zaman dulu. Mau ubah ide jadi bisnis, prosesnya panjang, modalnya gede. Nah, sekarang, lihat deh alurnya. Beda banget. Promosi tinggal pakai sosmed. Jualan bisa langsung di marketplace. Produksinya pun dibantu AI dan alat-alat digital. Dinding penghalangnya tuh udah runtuh. Siapapun sekarang bisa berkarya. Nah, pertumbuhan ini bisa ngebut karena ada 3 pendorong utama. Anggap aja kayak mobil balap. Pertama, teknologi digital itu akseleratornya. Kedua, anak muda kreatif itu mesinnya. Dan ketiga, pasar global yang terbuka itu sirkuitnya. Tiga-tiganya digabung, momentumnya jadi kenceng banget. Tapi eits, tentu gak semuanya mulus kayak jalan tol. Di bagian keempat ini kita harus jujur, lihat tantangan di depan mata. Karena di balik semua potensi keren tadi, ada beberapa kerikil tajam yang harus kita hadapi bareng-bareng biar pertumbuhannya bisa jalan terus. Jadi, apa aja sih yang ngehambat? Oke, ada beberapa PR besar nih. Mulai dari masalah klasik, yaitu akses modal. Terus masih ada gap soal skill digital. Persaingan global juga makin ketat kan? Dan yang nggak kalah penting, soal perlindungan hak cipta. Nah, ini semua rintangan yang mesti kita lompati. Terus gimana cara ngatasinya? Jawabannya ada di bagian kelima. Ini adalah misi bersama. Ini bukan cuma kerjaan pemerintah aja atau masyarakat aja. Nggak bisa. Ini harus kolaborasi. Pemerintah dan masyarakat mesti gandengan tangan buat ngebuka semua potensi yang ada. Pembagian tugasnya juga harus jelas. Ibaratnya gini, pemerintah itu tugasnya membangun jalannya, kasih pelatihan, buka akses modal, bikin aturan main yang adil. Nah, masyarakat itu tugasnya jalan di atasnya. Dengan cara apa? Ya dengan dukung dan beli produk lokal, hargai karya anak bangsa, dan pastinya terus kreatif dan berkolaborasi. Ini kerja tim, 2 arah. Jadi setelah kita lihat peluang yang besar dan tantangan yang nyata, kesimpulannya cuma satu. Masa depan ekonomi kreatif Indonesia itu cerah banget, beneran. Dengan modal kreativitas dan semangat yang kita punya, potensinya itu hampir nggak ada batasnya. Nah, biar potensi ini nggak cuma jadi angan-angan, ada 3 kunci yang harus kita pegang kencang-kencang. 1, kreativitas. Ini sumber idenya.
2. Inovasi, biar kita nggak ketinggalan zaman. Dan 3. Adaptasi teknologi, ini senjata kita buat bersaing di level dunia. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan 3 senjata ampuh ini, kreativitas, inovasi, dan teknologi yang ada di tangan kita, kira-kira Indonesia di masa depan mau kita bawa jadi seperti apa? Jawabannya nggak akan kita temukan di mana-mana, tapi ada di dalam karya dan kontribusi kita masing-masing.